Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di segmen ngobrol bareng atau nama segmennya apa sebenarnya? Jadi belum ada nama. Belum ada namanya, sampai sekarang belum ada namanya. Oh pernah, oh ada namanya tahu segmen ini namanya Better Leader. Better Leader. Iya benar. Tadi aku pikir namanya kayak semacam ngobras ngobrol asik atau Itu gimana. udah jadul banget ngobrol di TV. Iya Better Leader. Better Leader. Ya, welcome to Better Leader teman-teman semua. Kali ini saya bawa bintang tamu yang baru muncul. Bintang tamu. Kalau Bukan di- bulan ya, bulan Ya, tamu. boleh juga. Kalau gitu saya ganti ya. Saya bawa bulan tamu di Dunamis. Sebenarnya orangnya udah lama dari Dunamis, tapi baru berhasil saya ajak ngonten. Wah. Sebelumnya nggak enak lah. Gitu. Ini dia Cik Mai. Yeay. Oke. Cik Mai nama panjangnya siapa sih? Kita Namanya nggak ada yang tahu loh. Magdalena Maya. Wih, Magdalena Maya ya. Iya. Ada Marianya nggak? Nggak ada, Magdalena aja. Bukan Maria Magdalena Maya gitu. Bukan, Magdalena Maya. Oh iya, Magdalena Maya namanya, tapi kita biasa panggilnya sini Cik Mai. Cik Mai. Ya, karena dia kenapa ya? Iya Cik juga Mai. kenapa ya dipanggil Kenapa nggak Mpok awalnya Mai apa gitu? ya? Mpok Mai gitu kan. Tapi paling enak sih Cik Mai. Iya, Cik gitu kan, Cik iya, Mai. iya. Kalau Mpok itu kan kesannya tua gitu kan ya. Ntar kalau misalnya bilang Mpok Mai, ntar aku nyebutnya bilang gini, maaf gitu. Iya, Po Indon maksudnya. Ih, bajai-bajuri tontonannya. Ya, Cik Mai ini adalah salah satu konsultan di Dunamis. Sudah berapa tahun Cik Mai? Dunamis? Ini sudah 3 tahun. Masa sih? Perasaan Nggak kayaknya berasa udah ya? 7 gitu. Mau 7. Rasanya kayak udah 10 mah, tahun tapi ya? baru 3 tahun kok Kak. 3 tahun di Dunamis gitu ya, bergabung waktu itu sih di satu tim khusus namanya tim execution ya. Execution. Nah, tapi sekarang kayaknya sudah menangani semuanya juga. Kabar burungnya sih seperti itu ya. Iya. Tapi kabar aslinya execution. Nah, jadi buat teman-teman belum tahu, di Dunamis kan pemegang lisensi untuk the four discipline of execution ya. Nah, jadi dulu tuh terpisah tuh timnya elit ya kan, karena prosesnya tuh pendampingan, jadi nyebutnya konsultan bukan fasilitator gitu ya. Nah, Cimai di situ. Tapi sekarang udah merambah ke solusi-solusi lain. Sebelumnya di Dunamis bukan fresh graduate kan? Bukan bukan. Pernah di mana aja Cimai? Mungkin kalau misalnya dikatakan fresh graduate untuk posisi konsultan iya. Aku ngerasa kayak aku fresh graduate di gitu. Kalau sebelumnya pernah di mana? Sebelumnya itu aku fokusnya di area accounting, tax, finance gitu dan Numbers person. dan biasanya di perusahaan FMCG. Jadi kenapa sih aku berasa kayak masuk sini udah kayak fresh graduate karena satu hal yang baru gitu. Beda Kak. banget ya? Beda banget. Bedanya emang banget gitu. Banget kalau dulu kan kita bicara kalau angka itu kan ya pasti aja 1 + 1 ya 2. Audit kurang 1 rupiah aja kan mesti dicari. Tapi ini kan kita bicara tentang person, pasti ada pendekatan yang berbeda, cara bicara yang berbeda, pola pikir berbeda juga. Meskipun execution itu pasti banyak berurusan sama angka. Betul. Tapi kalau misalnya execution banyak berurusan dengan angka, ya banyak juga berurusan dengan orangnya sendiri, perilakunya sendiri Nah. itu jauh lebih banyak. Karena angka itu kan sebenarnya dampak aja Dampak dari perilakunya. perilaku orang ya. Betul. Nah itu tuh yang agak khas tuh teman-teman ya. Saya dulu ngira juga execution tuh urusannya sama numbers banget. Ternyata Bukan. behavior lebih utamanya ya gitu. Perilakunya ya. dulu. Oke. Nah kita nanti moga-moga sih akan punya kesempatan sama Cimai panjang ya. Banyak episodenya gitu ya. Jadi nanti kita akan gali-gali ilmunya. Cuman sekarang Cimai aku mau nanyain sesuatu yang agak menggelisahkan ya. Gimana tuh, Kak? Jadi kalau kita lihat berita-berita ya, mungkin dari mulai pandemi kan agak menurun itu akhir tahun lalu ya, pelan-pelan mulai Iya, turun ya, betul. orang sudah mulai bisa PPKM akhirnya dilepas. Tapi at the same time banyak organisasi yang punya PHK tuh. Oh betul. Bener nggak? Apalagi mulai dari November kemarin bahkan sampai bulan Maret ini itu banyak banget.
Kalau lihat datanya nih Kak, bahkan di tahun 2022 kemarin, PHK di Indonesia aja nih ya Kak, itu nembus sampai ke sekitar 1 juta pekerja. 1 juta pekerja. Wow. Yang paling sempat menggelisahkan kita gitu kan, karena PHK di tahun 2022 itu bukan yang pertama kali terjadi. Oh ya? Karena di tahun 2020 ketika kita masuk ke pandemi, ternyata udah ada PHK Kak. Jadi pandemi udah ada PHK, Ya. 2022 ada lagi. Betul. Padahal kan di 2022 itu kan Indonesia sendiri itu bertumbuh ya kayak Membaik sebenarnya kelihatannya kan ya. Ya. Tapi kok malah PHK. Pandeminya juga udah mau lewat di 2022 kemarin. Kita berharap kan kayak membaik, kemudian justru bertumbuh gitu, orang bisa lebih tenang lagi gitu ya. Tapi kalau terjadi PHK ya? Iya. Kalau dilihat dari asal muasalnya, kayaknya sih selama pandemi kemarin beberapa perusahaan yang kalau dari data baca-baca lagi nih kan, yang paling banyak berdampak itu adalah yang ekspor. Oh, bisnisnya ekspor. Walaupun secara nilai ekspornya Indonesia itu 2022 naik Kak. Nilai ekspor naik tapi apa PHK? Karena nggak semua industri itu mengalami kenaikan merata di ekspornya. Oh, oke. Gitu. Jadi kayaknya nih beberapa industri yang terkena langsung dampak pandemi, yaitu pembatasan ekspor dan yang lainnya, mereka kesulitan untuk bisa mengeksekusi. Kembali ke eksekusi kan. Di situ Mereka mengalami kesulitan untuk bisa mengeksekusi strategi-strateginya. Sedangkan kita tahu bahwa ketika perusahaan itu mengalami kesulitan, organisasi kesulitan, modalnya kan juga pasti diperhitungkan. Cash flow-nya gimana nih? Belum lagi di 2023 katanya kan tahun ini kan bakalan resesi ya kayak. Oh iya, itu sempat agak ramai digaungkan 2022 ya. Betul. Tapi sebenarnya kondisinya gimana sih, beneran resesi atau sebenarnya itu ternyata nggak terbukti gitu? Sebenarnya sih di beberapa negara kayak di Amerika, China itu kan yang besar-besar ya kayak itu sebenarnya secara perekonomian di 2023 ini diprediksi agak menurun. Turun, oke. Belum lagi pemerintah di Amerika juga menaikkan suku bunga ya kayak. Oke. Ya, dan itu tuh yang menyebabkan kita di Indonesia, organisasi-organisasi itu siap-siap lah istilahnya. Siap-siap efisiensi. Siap-siap ngerem ya. Betul. Termasuk terutama industri yang salah satu beban terbesarnya itu adalah labor cost. Betul. Jadi ini lebih ke rangka antisipatif Kak sebenarnya kalau kita lihat-lihat yang banyak PHK-nya ya. Katanya sih seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bahas PHK-nya dan perekonomian mungkin agak gede banget ya. Kita juga mungkin nggak mesti ahli di situ ya. Betul. Cuman kita pengen coba nih, kalau kita mau sorotin isu PHK dari sudut pandang eksekusi, tadi sempat disebutin ya. Jangan-jangan ini kejadian karena agak sulit mengeksekusi strateginya. Betul. Nah, itu gimana tuh kalau Cima lihat, mungkin kalau sempat memperhatikan 1-2 company gitu ya, gimana tuh? Kalau dilihat kan gini, setiap company, setiap organisasi itu pasti punya strategi kan. Ya, yang pasti itu ciami-ciami semua. Karena katanya tuh mereka itu sampai nyari tenaga-tenaga ahli ataupun hire profesional untuk bisa bikin strategi yang bagus. Yes. Nah, tapi kadang-kadang banyak yang lupa. Strategi yang bagus ini kan butuh untuk dieksekusi. Oke. Cara eksekusinya udah siap belum? Perilaku-perilaku berbeda strategi itu kan artinya perilakunya kita juga mesti berbeda, benar gak? Iya. Ya kan, nggak bisa disamain gitu kan. Dan karena apa? Karena strategi itu juga disesuaikan dengan keadaan sekarang. Strategi pas lagi pandemi pasti akan berbeda dengan strategi sebelum pandemi. Strategi di tahun 2021 pasti berbeda dengan 2022, juga berbeda dengan 2023. Iya. 2021 mungkin masih agak ketat PPKM-nya. Ya. Kita udah bikin strategi. Semua ngerem, simpen duit gitu ya kayak. 2022 longgar tapi masih ragu-ragu juga ya kan, gampang juga gitu ya.
Belum lagi udah memprediksi, wah 2023 bakal mau masuk resesi nih. Padahal sebenarnya Indonesia sendiri tidak termasuk di dalam negara calon-calon resesi itu keluar. Kenapa tuh? Nggak ada. Karena di 2022 Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 5%. Justru pertumbuhan ya. Tapi Jadi orang sebenarnya aman. cuman orang udah dapat persepsi itu, jadi kemudian ragu-ragu gitu ya. Jadinya ngerem, strateginya sering ngerem gitu ya. Nah, itu salah satunya impact ke PHK tadi. Betul, dan terutama yang kalau kita lihat berita-berita itu paling banyak terkena itu di startup. Oh iya benar ya. Nggak banyak yang nggak bertahan. Itu bener nggak sih yang disebut-sebut kemarin sebagai startup bubble itu? Tanpa menyebut merek ya, Ya sebenarnya startup bubble itu dikatakan kan wajarnya 1 sampai 5 tahun atau bahkan ada yang sampai 10 tahun startup itu kan ngejar pertumbuhan ya kayak. Yes, growth ya. Dan mereka jor-joran karena banyak sekali investasi yang didapetin. Yes. Yang modalnya kuat gitu kan ya. Kalau kita lihat masuk ke kantor-kantor startup itu hampir semuanya kantornya tuh yang fancy banget ya. Betul. Nggak ada yang cuman tembok putih gitu, nggak ada. Bahkan ada yang ada tempat main gamenya, ada yang lainnya seperti itu gitu kan. Karena mereka punya modal yang cukup kuat. Namun kan ketika kita mau meningkatkan pertumbuhan, kita juga tahu sampai mana batasnya. Sampai mana batas di mana oke, kita bertumbuh nih, lalu kemudian yuk kita lirik dulu nih, marginnya kita dapat nggak? Tumbuh tuh soalnya hitungannya adalah jumlah pelanggan pengguna gitu ya. Betul. Jadi belum ngomongin soal profit ya. Biasanya startup itu di awal-awal kita ngelihat ininya dulu nih, kuasai dulu pangsa pasarnya. Iya. Nggak penting untung ruginya ya. Ya. Nah tapi kadang-kadang kebablasan Kak Teddy. Iya. Kebablasan sehingga nggak ngelihat keadaannya udah berubah. Karena kan tantangan-tantangan macam-macam di luar kita. Iya. Investor juga ngelihat ketika saya kasih duit ke startup ini, berapa lama duit ini akan kembali. Nah, berapa lama sih biasanya yang di-expect investor biasanya yang realistis gitu ya? Biasanya 1 sampai 5 tahun, tapi di tahun-tahun ketiga investor itu biasanya akan review lagi. Tapi kembali kan itu tergantung deal-dealan kita dengan investor ya kayak. Dan ketika misalnya udah mulai ini kayaknya growth tapi kemungkinan buat profitnya kecil gitu, dia mulai ngerem gitu? Mulai ngerem, bahkan mungkin ada yang narik atau bahkan mungkin ada beberapa yang malah saya ambil alih aja. Nah, begitu diambil alih, begitu diambil alih bisa-bisa PHK-nya terjadi. Itu salah satu penyebab mungkin ya. Betul. Nah kalau kita ingat Twitter ya, ini mungkin Twitter jelas bukan startup ya. Iya udah tua ya. Tapi kalau kita ingat Elon Musk gitu kan, pas beli Twitter itu kan, wah langsung PHK. Katanya nih dari 8.000 pekerja itu 80%-nya udah di PHK, udah bersih, tinggal 80%. Betul. Terus yang kerja siapa? ya makanya sekarang lagi banyak tuntutan kan ke Twitter kan. Belum. Ya. Dan menurut Elon Musk itu adalah justru tindakannya dia itu adalah untuk menyelamatkan perusahaan. Yang penting perusahaan tetap cash flow-nya positif itu mungkin. Karena kalau enggak cuma bertahan 4 bulan. Cuma tinggal 4 bulan lagi Twitter ini bisa bertahan katanya. Apakah Twitter itu termasuk yang tadi memang belum profit dalam arti dia masih disokong dana terus gitu? Sehingga akhirnya memang ya udah nggak bisa lagi nih gitu ya. Lo harus ganti bener. Betul, gitu ya. Akhirnya udah dicabut, didesain ulang lah gitu ya. Dan katanya tuh pas Elon Musk masuk kerugian Twitter itu adalah mencapai sekitar 4 juta US dollar per hari kalau saya nggak salah. Berarti selama ini kayak bergantung dari duit orang tua lah gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau kita rangkum dari semuanya ya kayak kenapa sih perusahaan itu rugi, kenapa cash flow itu kurang gitu kan ya, kenapa startup bisa tutup. Kita sama-sama tahu lah, pasti baik yang udah lama ataupun yang baru semua pasti punya strategi kan. Iya benar. Betul ya. Tapi kadang-kadang strateginya banyak banget kan. Sampai bingung yang mana nih? Mau dieksekusi ya. Betul, yang mana dulu sih? Semuanya sama-sama bagus kan Kak? Iya. Mungkin misalnya kalau dibayangin ya satu startup punya banyak strategi, dia let's say ya strategi bicara produk ya, dia punya banyak produk gitu ya.
Terus kemudian sekarang mau mikir nih yang mana yang mau difokusin biar untung ya. Itu kebanyakan ya, sehingga mungkin jadi nggak ada sama sekali gitu ya. Ya. Dan mungkin awalnya tuh organisasi tahu, oke, kita mau ke arah sini. Namun biasanya nih biang keroknya nih, berjalannya waktu ada aja Kak ide-ide bagus datang lagi. Tambahin lagi deh gitu kan. Iya. Jadi bingung. Gara-gara agile. Nah berarti kalau dari sudut pandang eksekusi ya, kita belum lihat dari sudut lain ya. Anggaplah itu tadi isunya, kita fokus ya ujungnya ada PHK, di hulunya adalah karena banyak strategi dan strateginya bagus-bagus, banyak yang bagus. Terus kita mau sorotin dari eksekusi, kira-kira nih kalau ada organisasi yang belum sampai PHK, masih pengen coba bertahan nih, dan kayaknya bener nih, kayak gue punya problem di isu eksekusi gitu. Nah kira-kira apa saran-saran sementara ini dari Cik Mai? Saran-sarannya adalah yang jadi ngerasa nggak enak. Hair dinamis. Saran-sarannya adalah berhenti dulu sejenak, di-review kembali. Yang mana yang kita mau fokuskan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi semuanya penting. Semuanya penting, tapi kan kalau semuanya kita kerjain, pernah dengar gak Kak? Kalau ada yang suka bilang begini, gila Kak Teddy, gue kerja dari pagi jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Itu bahkan begitu gue review, gue gak tahu hari ini ngapain aja. Sebegitu ya? Itu jadinya kalau begitu banyak strategi yang mau diselesaikan di saat yang bersamaan Kak. Istilahnya ujung-ujungnya jadi rutinitas Kak. Iya. Jadi yang penting kelar, ya, kelihatannya kelar betul. gitu ya. Orang hanya akan berfokus kepada job desk-nya aja. Job desk. Belum tentu berdampak tuh ke tadi ya, ke bottom line organisasi gitu ya. Jadi yang tadi kan yang pertama adalah tentuin dulu nih. Strateginya dipilih ya. Pilih dulu yang paling penting. Terus yang kedua dan yang paling sering terjadi adalah strateginya enggak didelegasikan kan. Yang tahu cuma itu aja orangnya. yang milih tadi Nggak nyampe ke bawah. Nggak nyampe di level yang terkecil, nggak nyampe Kak. Ditanya, tujuan kamu, tujuan organisasi apa? Wah nggak tahu, saya cuma ngejalanin tugas-tugas saya aja katanya gitu. Iya. Atau mungkin terlalu general. Ya targetnya ya untung lah ya, general banget gitu. Nggak bicara soal real yang mau dikerjain apa gitu ya Cima ya. Ya apalagi kalau misalnya ya targetnya apa ya untung sebesar-besarnya lah gitu kan ya. Bayangkan kalau itu sampai di level unit pelaksana atau level unit terkecil, mereka akan berpikir bahwa pekerjaan saya selama ini toh juga udah membawa keuntungan bagi organisasi. Ya kalau gitu nggak ada yang perlu saya ubah dong. Saya begini-begini aja udah nggak apa-apa. Atau kadang-kadang gini ya, targetnya untung, ya itu kan urusannya sales ya. Bukan saya kan cuman GA gitu. Nah, jadi gitu ya, jadi kayak ngerasa ada distance gitu ya sama strategi organisasi. Kadang-kadang justru kalau kita bagi ya, berarti kan satu tim bisnis yang nyari duit gitu ya, menghasilkan duit gitu kan. Satu lagi tim support yang kadang-kadang ngerasa bahwa aku mah nggak dilihat, saya mah nggak dianggap gitu kan. Yang dianggap cuma tim bisnis, saya mah cuma ngejalanin ini aja. Padahal sebenarnya bayangkan. Yang paling ini deh level untuk messenger. Ya, messenger. Ya kan? Kalau di tim bisnis atau tim bisnis lah mau ngirim invoice. Yang customernya bisa jadi nggak mau by email, butuh fisik. Buku fisik. Messenger nggak menjalankan tugasnya tepat waktu, nggak ada target per hari itu mesti selesai berapa sesampainya aja lah gitu ya. Bayangkan invoice dikirim terlambat 2 hari, kalau TOP-nya itu adalah 14 hari setelah invoice diterima, berarti kan pembayarannya telat 2 hari nanti kan. Iya benar juga, duit telat ya. Dan itu kalau ngomong miliaran berasa banget ya. Betul. Cash flow bisa kacau ya gara-gara itu ya. Betul. Dan biasanya tuh startup ini melakukan PHK itu juga karena untuk memastikan cash flow-nya mereka itu sehat. Tetap sehat. Gitu kan. Oke. Nah, tadi kan satu fokus ya, 2 kemudian dieksekusi gitu ya. Apalagi kan?
mau lagi nih contohnya. Kalau ada lagi. Kalau ada lagi. Ada lagi boleh juga. Meskipun belum tentu orang butuh banyak-banyak ya. Paling nggak mungkin saran yang pertama tadi bicara soal fokus deh. Itu beberapa orang iya juga ya. Gue punya 10 strategi gitu ya. Ya itu Sebenarnya yang tadi menurunkan itu tuh masih di level fokusnya, Kak. oh masih bagian dari fokus. Betul, belum sampai ke tahap yang eksekusinya. Karena fokus itu sendiri jangan sampai sudah kita tetapkan fokusnya tapi kita biarin aja di tangannya kita. Jangan sampai hanya di level BOD aja yang tahu. Jadi fokus itu harus diketahui oleh Semua orang. Betul. Semua orang harus paham bahwa ini fokus kita. betul. Gitu ya. Betul. Jangan sampai cuma di level-level tertentu saja yang tahu untuk apa saya ada di perusahaan ini. Iya benar. Jangan sampai di level lainnya itu hanya berkata bahwa oh saya cuma ngerjain tugas rutin aja, saya nggak tahu apa-apa kayak gitu. Iya benar juga ya. Kalau di setiap bisnis soalnya biasanya ada posisi-posisi yang cenderung ngerasa memang dia dominan gitu ya. Tapi kan pasti ada fungsi-fungsi lain yang sebenarnya ya kayak di kita lah ya. Kalau seandainya kalau kita punya driver ya, ada beberapa orang driver itu kan diadakan karena penting kan. Kalau nggak penting ngapain diadakan gitu. Betul, Tapi kan betul. di perusahaan konsultan kayak Dunamis, driver sering merasa ya saya kan cuman driver aja, apa sih kontribusinya buat revenue perusahaan. Padahal kalau nggak ada kontribusi ya ngapain ada posisi itu kan. Kalau misalnya kalau drivernya terlambat aja, wah terlambat itu nganter meeting, terlambat nganter. bisa nggak jadi deal. Atau dari segi penampilan, driver itu tuh mewakili image dari perusahaan loh, Iya benar juga. ya kan? Kalau driver turun, wah dilihat dari wah ini pakai sendal jepitnya udah yang 10 tahun yang lalu gitu kan ya. Sebenarnya sendal jepit bagus ya nggak apa-apa, tapi diikuti lagi peraturan perusahaannya seperti apa. Atau driver yang mungkin include in charge terhadap kesehatan mobilnya gitu ya. Betul. Terus lupa nyervis gitu. Terus lagi mau nganter mogok gitu kan. Belum lagi kalau yang mobilnya itu bisa buat nulis-nulis, artinya udah lama nggak dicuci. Jorok gitu ya. Iya ya, datang ke kantor klien gitu mobilnya jorok Aku pernah banget. lagi di jalan ya, tiba-tiba ada mobil debuan banget, banyak banget debunya, terus ada tulisan di belakang kacanya, nggak tahu siapa yang nulis ya, jorok misalnya gitu. Bayangkan kalau itu mobil operasional kantor, terus ada yang nulis seperti itu kan berarti perusahaan image apa nih? kantor, ya. Iya juga ya, bener juga bener. Jadi apa namanya nggak ada posisi yang tidak penting, cuman tadi seringkali nggak terkomunikasikan fokusnya mau kemana gitu ya. Betul. Karena kadang-kadang juga leader nganggap bahwa ada beberapa leader yang menganggap bahwa posisi-posisi yang berdampak atau posisi-posisi yang berpengaruh itu hanyalah posisi tertentu saja. Ini bias dari leader tanpa disadari ya. Betul, karena leader itu kan juga role model ya. Iya. Mungkin nggak secara eksplisit dia ngomong ini yang penting ya, tapi kadang-kadang dia sering ngajakin meeting siapa, yang lain jarang gitu ya. Itu karyawan juga ngerasa ya bahwa ini penting, kayaknya dia nggak penting, yang ini enggak gitu ya. Betul. Nah, buat netapin fokusnya sendiri nih Kak, buat netapin fokusnya sendiri, dari leadernya sendiri pun harus punya pemikiran yang tepat Kak. Yes. Mindsetnya tepat dulu. Kalau leadernya berpikir adalah saya mau kasih berapa aja, mau kasih target apapun, tim saya harus bisa mencapainya, cuma berorientasi kepada result. Fokus yang ditetapin susah. Harusnya fokusnya kemana dong? Bukan cuma result kalau bukan gimana? Tadi, buat mencapai strategi, masing-masing strategi perlu perilaku yang berbeda. Perilaku itu nempelnya ke siapa sih Kak? Ke orang ya? Ke orang. Iya sih, jadi seringkali pokoknya kita fokus ke sini, target sekian, gue nggak mau tahu gitu ya. Iya. Padahal nggak mungkin nggak mau tahu, karena fokus yang berbeda pasti menghendaki tindakan yang berbeda. Betul. Sebenarnya nggak salah. Pemikiran pemimpin seperti itu nggak salah-salah banget gitu, karena kan pemimpin memang dituntut atau diberikan tanggung jawab result, untuk ya. bisa mendeliver result, ya kan? Tapi kadang-kadang pemimpin itu berpikir bahwa saya kan sudah menetapkan targetnya. Membuat strategi bukan hal yang mudah loh, bener gak? Yes. Ya, Makanya kalau sampai pakai konsultan ya kadang-kadang. strateginya udah saya buat, sekarang ya tim saya Kamu yang jalanin dong, gitu kan? Iya.
kita udah bikin nih, kamu jalanin dong gitu kan. Nah, seakan-akan lupa bahwa tim pun perlu dikembangkan. Yes. Nah, ini yang agak khas ya, Cima ya. Kalau kita lihat, dulu saya juga salah paham tuh ya. Pertama kali baca buku 4DX itu kan, ya seperti banyak orang lain, itu kan salah satu buku yang laris ya. Jadi kalau kan di Frank Covey itu ya teman-teman, buku yang sangat laris tuh satu Seven Habits. Kedua menurut saya 4DX, karena orang tuh tergiur dengan eksekusinya itu ya kan. Yang kayaknya ini langsung diterapkan, langsung bisa deliver result gitu. Padahal konsekuensi dari deliver result adalah perubahan perilaku pasti. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke tahap tadi kan baru tahap 1 tuh fokus. Ya kan ya, prinsip yang pertamanya fokus gitu kan. Yang sebelum masuk ke tahap berikutnya diinin dulu, disamakan dulu persepsinya. Samain persepsinya. Bahwa dengan adanya eksekusi ini atau 4DX ini, itu bukan serta-merta saya pakai alat ini hasil saya tercapai, Langsung enggak. achieve. Tapi saya pakai 4DX ini, perilaku tim, leader dan tim itu akan berubah. Akan berubah. Hasil itu didapatkan adalah dampak dari perubahan perilaku itu. Oke. Ini kayaknya agak dalam ya kalau nanti kita sampai bahas ke behavior. Jadi mungkin kita akan sediakan segmen khusus aja gitu ya. Prinsip pertama tangkap dulu ya. Pertama fokus. Jadi karena kalau kita berkaca pada situasi perusahaan yang tadi kayaknya ya butuh PHK itu, kan mungkin waktu strategi dibuat kondisinya kelihatan ideal. Jadi idenya banyak, macam-macam. Nanti di kondisi sekarang tidak seideal itu, ya, dan kita resource-nya terbatas, mungkin tadi modal makin ditahan sama investornya. Betul. Gitu ya, atau sudah ada tuntutan untuk profit, kan berarti butuh dipilih, ya kan? Ya mungkin nggak suka ya, misalnya banyak ide bagus yang aduh sayang nih kalau nggak dieksekusi gitu kan. Nah, tapi butuh dipilih. Bukan cuma dipilih, harus dipastikan, dikomunikasikan semua orang itu ngerti. Yang punya pandangan yang sama, terutama relate ya, harus ngerasa relate sama bagiannya ya. Betul. Hati-hati kalaupun udah dikomunikasikan, tapi ketika ditanya apa target kamu, mengapa kamu mau mencapai target ini, lalu dijawab nggak tahu, tadi dikasih taunya begitu. Pokoknya kata bos begitu. Pokoknya itu belum ya. Itu belum ya. belum cukup ya. Belum. Karena ketika mengkomunikasikan target itu harus jelas Kak, mengapa, apa dan bagaimananya. Mengapa, apa dan bagaimananya Itu. ya. Jadi sampai sejelas itu sehingga bilang oke, berarti memang sekarang itu fokus kita. Ya gitu ya, seperti itu ya. I get it gitu ya. Percaya deh. Kalau di level unit terkecil itu tahu dan sepaham itu, siapapun yang bertanya, beliau akan dengan bangga bilang, saya tahu apa yang menjadi target perusahaan saya dan apa kontribusi saya. Merinding lah ngomongnya. Ini aku keingetan nih, mungkin apa namanya sebelum closing ya bagian bahasan soal fokus ini ya. Jadi waktu 2020 kan ada salah satu bank yang engage sama kita ya, yang menyelamatkan kita pada saat itu sebenarnya ya. Nah itu pada saat itu mereka tiba-tiba seluruh karyawan di cabang itu jadi gencar untuk fokus ke mengedukasi pelanggan supaya install aplikasinya. Yang udah ada dari dulu sebenarnya, tapi target itu selalu diabaikan sama karyawan. Nah baru pas pandemi karena orang harus cashless gitu-gitu. Ya transaksi yang harus digunakan kan barulah orang dapetin why-nya tuh ya kan. Nah tapi mungkin ya kalau ditarik ke belakang mungkin ya kemarin-kemarin jadi berandai-andai gitu mungkin waktu aplikasi itu udah dibuat why-nya nggak dapet gitu kan. Betul why-nya nggak dapet, dan kalau itu terjadi kita jadi berandai-andai andai why-nya didapat dari beberapa tahun waktu yang sudah lalu dibuat itu. Ketika pandemi itu terjadi udah ready, organisasi itu, bank itu pasti akan bisa lebih cepat adaptasinya. Benar gak? Betul. Ya kan? Dan kenyataannya emang banyak yang churn gitu, bisa. Cuman kemarin tuh ada semacam ragu, tempat saya itu tua-tua pelanggannya, nasabahnya gitu. Lagian nggak mungkin juga lah, pasti orang maunya kan face to face gitu kan ya, ketemu langsung. Ternyata gitu kan bisa ya. gitu ya. Iya, dan yang paling ini kadang-kadang yang paling takut agak waktu terbuang itu adalah bisa itu karena dipaksa terlebih dahulu, bukan karena saya sadar dulu gitu. Walaupun memang kita harus tetap lewatin dipaksa dulu ya Kak ya. Cuma kan kecepatannya berbeda. Keterpaksaan itu kalau dalam bicara soal perubahan perilaku sih pasti ada ya. Cuman keterpaksaannya akan mudah dilewati kalau dapetin why-nya dengan kuat ya. Jadi fokusnya apa, kemudian buat orang ngerti kenapa fokusnya mesti ke sini gitu ya. Betul.
Aduh, tercerahkan nih kita sama Cik Mai ya. Ini baru bagian pertama ya teman-teman ya. Nanti biar penasaran dikit lah. iya, nanti kita akan lanjutin, kita cari waktunya Cik Mai buat setelah anggaplah kita udah pilih fokus, kemudian udah dikomunikasikan. Nah, selanjutnya apa nih sampai terjadi tadi ya? Mungkin perubahan perilaku yang sebenarnya gitu, prosesnya gimana. Gitu. Yang jelas execution itu kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang. Sederhana terlihatnya kan. Iya, tapi yang terlihat sederhana itu di belakangnya ada ketidaksederhanaan. Bahkan ada yang bilang bahwa oh ini memang sudah saya lakukan, Iya, kayak gitu. Emang gitu. Emang orang tuh kalau ngelihat yang udah jadi ngerasanya bisa gitu. Ya. Kan misalnya lihat orang yang bisa main gitar gitu kan. Ya, aku juga bisa. Cobain aja pegang gitarnya kan. betul Kak. Oke, baik Cimai, makasih banyak waktunya buat hari ini. Terima kasih Kak Teddy untuk undangannya. Aduh yes, ya ampun, aku yeah. merasa ini loh tersanjung. Iyalah. Bahagia gitu. Iya, tersanjung kan serinya banyak dulu kan. Bener, berarti sama kayak ini kan tersanjung 1. Ini saya baru tersanjung 1. Masih ada sampai tersanjung sekian gitu. Siap, makasih. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di Better Leader berikutnya. Coba praktekin yang ceritakan Cik Mai tadi ya. Kalau organisasi kita lagi diambang ya situasi yang nggak pasti, mungkin strateginya kebanyakan atau banyak yang nggak relevan, fokus dulu, pilih, ya renungkan, jeda sejenak, jangan gaspol terus ya. Jeda sejenak, pilih, setelah itu komunikasikan buat semua orang mengerti. Sampai ketemu lagi ya, tonton ya. Sampai ketemu. Makasih, Cik Mai. Terima kasih Kak Teddy.